Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Berharap kabar kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita kembali lagi bertemu di pelajaran akidah akhlak bersama Bu Syahidah. Materi kita masih di bab 3 tentang membiasakan diri berperilaku terpuji. Pembahasan kita yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas, pengertian ikhlas. Ikhlas berasal dari bahasa Arab akhlasa yukhlisu khilasun. Berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala atau semata-mata menaati perintahnya. Setiap muslim dididik agar ikhlas dan melakukan apapun orang yang beramal secara ikhlas disebut mukhlis. Hanya dengan niat yang ikhlas, amalan baik manusia akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Selanjutnya, ini adalah bentuk-bentuk atau contoh perilaku ikhlas. Bagian A, Ahmad Saifuddin adalah seorang siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Setiap hari Selasa, ia melaksanakan tugas piketnya di sekolah. Dalam melaksanakan tugasnya, ia tidak perlu menunggu kedatangan temannya. Selama mengerjakan tugas piket, Ahmad tidak pernah mengeluh dan tidak mengharapkan penghargaan dari guru maupun teman-temannya. Jadi salah satu contoh bentuk perilaku ikhlas adalah ketika kita di kelas misalnya, kita ada 5 orang bertugas hari itu. Tapi yang setiap hari hadir, setiap kali bertugas, yang melaksanakan tugasnya hanya kita. Yang lain datang belakangan setelah kelas kita bersih. Tidak perlu menggerutu atau meminta pujian atau meminta yang lain dihukum, karena guru pasti mengetahui, pasti punya poin tersendiri untuk kamu, punya penilaian sikap tersendiri untuk kamu yang sudah bekerja dengan ikhlas, untuk anak-anakku yang sudah bekerja dengan baik. Disinilah mungkin ketika anak-anak itu mungkin punya kemampuan secara intelektual di bawah rata-rata tapi punya sikap sosial yang baik, maka ini adalah salah satu poin penilaian jika hal tersebut dikerjakan secara ikhlas tanpa banyak menggerutu, tanpa banyak mengeluh kepada gurunya, Bu itu Bu, ini tidak usah. Cukup disampaikan bahwa tadi hanya saya yang piket Bu. Setelah itu tidak usah meminta yang lain. Selanjutnya, dampak positif beramal secara ikhlas. Yang pertama, memperoleh kepuasan batin karena merasa bahwa kebaikan yang dilakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menyuruhnya. Yang kedua, merasa senang karena adanya harapan ridho dari sisinya. Yang ketiga, dapat menjaga kerutinan dalam berbuat baik walaupun amal baiknya tidak dilihat oleh orang lain. Jadi itu dampak positifnya. Kita merasa puas karena kita melakukan kebaikan tanpa disuruh atau tanpa dilihat orang atau tanpa memamerkan ke orang lain. Sebab kebaikan yang diumbar-umbar itu tidak punya kepuasan batin, tidak mempunyai efek ke batin kita. Justru mungkin ada penyesalan, aduh kenapa tadi ya saya melakukan ini hanya ingin dipuji, mungkin itu. Nah, sekarang nomor 5, membiasakan diri beramal secara ikhlas. Jadi anak-anakku, kita memulai membuat perbuatan kita ikhlas itu
dari hal-hal kecil. Misalnya ketika kita bertemu orang, bannya kempes, ayo kita bantu. Jadi kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya tadi ketika melihat orang sedang motornya kempes, kita tanya, kenapa Pak? Di jalan misalkan motor saya bannya bocor. Mungkin kita punya sesuatu yang bisa membantu, atau bagaimana, atau orang yang sedang kehabisan bensin atau motornya mogok, mungkin kita punya kesempatan membantu. Atau mungkin ketika kita ke pasar ada peminta-minta yang atau pengemis, kita berikan 1.000 atau 2.000. Itu contoh hal-hal kecil. Dalam hal besar misalnya kita belajar ikhlas ketika kita membantu orang lain. Tidak perlu menceritakan ke orang bahwa itulah saya bantu, saya kasih uang. Tidak perlu kita sampaikan atau menyebut-nyebut terus bahwa yang kerja ini loh saya, yang ini saya. Tidak perlu seperti itu, karena insya Allah melihat kita, dan Allah pasti menggerakkan orang lain untuk hatinya melihat keikhlasan kita. Jadi tidak perlu lewat mulut kita, karena insya Allah orang pasti melihat kita. Allah pasti membalasnya dengan perbuatan baik dari orang lain yang mungkin bukan dari orang yang telah kita tolong tadi, atau bukan dari pekerjaan yang sudah kita lakukan, mungkin dari pekerjaan lain. Misalnya kita disuruh guru mengerjakan menyiram bunga misalnya, lakukan dengan ikhlas. Mungkin ketika kita bukan dari guru tersebut kita mendapatkan balasan, tapi dari guru yang lain atau dari orang lain kita mendapat balasan dari keikhlasan kita. Nah, anak-anakku, itu tadi pembahasan kita tentang ikhlas. Sekarang kita lanjut ke taat. Nah, pengertian taat. Taat berasal dari bahasa Arab to'a, ya to'u, tu'an, to'atan, yang berarti tunduk, patuh, dan setia. Adapun taat yang dibicarakan dalam bab ini ialah sikap tunduk, patuh, dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, baik dalam bentuk pelaksanaan perintah maupun meninggalkan larangannya. Yang kedua, perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya ada dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Ayat tersebut berisi perintah secara tegas agar setiap mukmin atau orang-orang yang beriman harus menaati Allah dan Rasul-Nya atau pemimpin selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasul-Nya. Jadi, anak-anakku sekalian, perintah taat ini bukan hanya perintah guru, bukan hanya perintah orang tua, tapi perintah Allah. Kita harus taat. Di sekolah misalnya ada tata tertib, kita harus taat kepada tata tertib. Anak-anakku yang melanggar tata tertib, maka ada konsekuensi dari ketidaktaatannya itu. Begitupun di kehidupan kita, anak-anakku yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak taat sholat, tidak taat mengikuti perintah orang tua, maka punya konsekuensi, ada namanya pahala dan dosa. Pahala itu konsekuensi kepada taat, dan dosa itu adalah konsekuensi kepada yang tidak taat. Bentuk-bentuk atau contoh-contoh ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. 1. Pada suatu saat suami ibu muslimah meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Setelah selang beberapa minggu dari kematian suaminya,
Ibu muslimah memanggil seorang ustadz untuk membagi harta peninggalan suaminya menurut hukum waris. Sebagian masyarakat memandang aneh pembagian seperti itu, namun ibu muslimah tetap pada pendiriannya karena taat kepada hukum Allah. Jadi ini adalah salah satu contoh ketaatan dalam hal pembagian warisan. Karena dalam Islam pembagian warisan itu satu untuk laki-laki, setengah untuk perempuan. Mungkin menurut kita tidak adil karena tidak sama rata atau tidak sama banyak. Karena sementara sesungguhnya adil itu bukan berarti sama rata, tapi sesuai dengan porsinya. Laki-laki diberikan lebih banyak dari perempuan karena dia harus menanggung beban istri ketika sudah menikah, sementara perempuan lebih sedikit dari laki-laki karena memang perempuan nanti ketika menikah ditanggung oleh suaminya. Itu adalah salah satu bentuk keadilan dalam Islam. Ini mungkin tidak lazim di kehidupan kita, tapi itulah salah satu bentuk yang harus kita taati kepada Allah. Kemudian yang keempat, dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Apa dampak positifnya ketika kita taat? Yang satu mendapat pahala, kemudian ketika di akhirat mendapat surga. Nah, yang ingin menjelaskan adalah kita memperoleh kepuasan batin karena kita telah mampu melaksanakan kewajiban kita. Contoh kecil, ketika kita selesai sholat, kita merasa lega. Ya Allah, alhamdulillah kewajibanku sudah tunai. Pada saat sholat kita mungkin curhat sama Allah. Ya Allah, kok seperti ini. Insya Allah Allah akan membalasnya. Mungkin tidak pada saat itu juga, tapi ketika lain hari. Jika kita membaca hal ini, maka kita akan pasti bisa merasakan jawaban Allah yang telah kita minta kepadanya. Mungkin jawabannya baru kita rasakan 5 tahun setelahnya, atau 5 tahun selanjutnya, atau mungkin ada pula yang langsung cash. Karena itu Allah melihat bahwa memang perlu untuk segera diijabah. Selanjutnya, dampak positif ketaatan kepada Allah yang kedua adalah memperoleh ridha Allah karena telah mampu menaati perintahnya. Yang C, memperoleh kemenangan, keuntungan besar. Anak-anakku, sekarang bagaimana cara membiasakan diri taat kepada Allah dan Rasulnya? Caranya adalah misalnya ketika waktu sholat, begitu mendengar azan harus segera siapkan diri untuk sholat. Yang kedua, melatih diri untuk lebih disiplin termasuk dalam belajar. Yang ketiga, selalu disiplin dalam mengikuti tata tertib sekolah. Yang keempat, senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Misalnya kita dipengaruhi oleh teman, jangan mau terpengaruh apapun pengaruh itu. Misalkan kamu tidak solider, kamu tidak solid pada pertemanan, kamu tidak asik. Tidak apa-apa, di mata manusia mungkin kita tidak asik, tapi di mata Allah kita asik. Oke? Mungkin itu dulu yang Ibu sampaikan. Ibu berharap anak-anakku semua juga taat mengerjakan tugas. Meski kita tidak melihat seperti apa hasil tugasmu. Yang kita lihat adalah usahamu mengerjakan tugas-tugas tersebut. Salah satu yang bisa kita lihat dari usahamu adalah ketika rutin mengirimkan tugas. Berarti anak ini punya usaha yang baik. Meskipun tugasmu pertama nilainya 100, tapi kemudian tugas kedua tidak disetor, itu bisa mengurangi banyak nilai karena akan dibagikan. Meskipun mungkin nilaimu setiap menyetor tugas hanya 50, kemudian 75, tapi karena rutin, maka insya Allah kita lihat bahwa ini anak betul-betul taat mengikuti aturan sekolah. Nah, anak-anakku, demikian pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya simaklah tugas yang Ibu berikan berikut ini.